smile. Halo semua, selamat datang lagi di channel Crispy News. Di video kali ini, gue bakalan membahas tentang asal-usul singkat dari U3. Karena ini menjadi top request dari kalian semua ya, dan baru sempat gue buatinya untuk kalian. Kalau sudah, yuk kita langsung saja ke pembahasan tentang U3. Kalau kalian belum tahu, Settler pertama kali menyebutkan U3 ke Leon setelah pertempuran Leon dengan Krauser pertama kali, dengan menyebutkan makhluk itu sebagai It. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to It? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh. Enjoy the fun. Kemudian, di ruang bawah tanah, U3 menghancurkan dinding dan menyebabkan Leon melompat ke sebuah ring jeruji, di mana ring jeruji ini akan jatuh ke jurang ketika kalian menekan tombol dan waktu yang diberikan ini sudah habis. Monster ini dibuat sebagai bahan eksperimental untuk bioweapon. Tingginya adalah 11 feet atau 335 cm, lebarnya adalah 9 feet atau sekitaran 224 cm, dan darahnya atau hit point-nya adalah 4500. Di mana darahnya ini atau hit point-nya ini lebih banyak dari sebagian monster-monster yang ada di Resident Evil 4. U3 menampilkan fitur biologis dari masing-masing DNA yang diinjeksi. Meskipun ketidaksempurnaan dalam teknologi yang membuat U3 ini tampak asimetris atau tidak simetris atau kata lain tidak sama atau tidak rata, bagian atas tubuhnya ini adalah tubuh manusia, di mana menampilkan wajah yang sangat aneh dan ditandai oleh bekas luka yang aneh pada leher bagian belakang dan mahkota kepalanya. Tulang belakangnya ini juga berasal dari manusia tentunya. Lengan kanan makhluk ini yaitu cakar, sedangkan lengan kirinya adalah tentakel yang panjang yang dimana digunakan sebagai cambuk untuk melawan musuh. Dia mempunyai 4 kaki di depan dan di bagian belakang terlihat seperti bagian perut ya, seperti kelabang. Setelah kekalahannya pada pertarungannya di kandang bersama Leon Scott Kennedy, makhluk itu akan bermutasi ke tahap yang paling ekstrim menurut gua, di mana pelaga yang berada di tulang belakangnya ini meletus, memberikannya kemampuan untuk membunuh mangsa melalui rahang yang baru yang diberikan oleh parasit atau pelaga, yang dimana rahang barunya ini mampu memotong manusia secara langsung. Mungkin dari kalian pasti bertanya, "Bang, kok namanya si U3 nggak seperti Delago atau nama keren lain yang kedengarannya U3 ini namanya seperti bahan-bahan senyawa ya, seperti CO2 atau CO2 atau H2O." Jadi, nama U3 ini mungkin merujuk pada fakta bahwa ada 3 spesies yang berbeda yang digunakan untuk membuat DNA makhluk ini, yaitu dengan membuat makhluk ini seperti Chimera, dengan menggabungkan manusia, serangga, dan DNA reptil. Jadi ada 3 tuh, makanya dinamain U3, di mana semua DNA ini menyatu secara tidak sempurna menjadi satu makhluk yang menurut gua super absurd dan mengerikan. Nah, mungkin juga ada yang masih bingung, "Bang, Chimera itu apa sih?" Nah, Chimera ini adalah makhluk legendaris dari mitologi Yunani yang merupakan gabungan dari 3 hewan, ular, kambing, dan singa. Berbadan kambing, berekor ular, dan berkepala singa. Tapi beberapa kisah mengatakan kepalanya ini terdiri dari 2 hewan dan gabungan dari ketiga hewan tersebut. Dan referensi makhluk mitologi ini biasanya dilihat ketika kalian mengumpulkan puzzle berbentuk hewan di sepanjang kastil. Dan mungkin saja referensi tersebut bukan hanya untuk makhluk mitologi Yunani ini saja, melainkan untuk si U3. Dan teori yang muncul yaitu tentang U3, tentang keterkaitan dari Chief Mendes yang ada di gudang yang ada di desa tuh. Kalian bisa menemukan sebuah memo atau catatan untuk U3 ketika kalian memasuki area yang dimana kalian melawan U3, di mana catatan tersebut mengarah pada kematian bos yang ada di gudang. Ada teori juga mengatakan bahwa Chief Mendes ini menerima eksperimen kepada dirinya seperti U3, tapi bedanya dia hanya memakai satu hewan saja, yaitu cacing mungkin ya. Terlihat seperti pertarungan kalian di gudang dengan si Mendes. Sekali lagi, ini hanya teori saja. Sekian dulu pembahasan tentang asal-usul U3 dan teori tentang U3.
Maaf kalau hanya singkat saja ya informasi tentang U3 ini, karena memang informasinya ini terbatas saja yang diberikan oleh pihak Capcom. Coba kalian komen di bawah teori-teori kalian tentang U3. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian agar mendukung gua membuat konten-konten menarik ke depannya. Until next time, I will see you guys in the next one. Ciao!